Apakah United sudah bisa dibilang sebagai set piece FC? Karena kalau dari data, United berada sejajar dengan Arsenal dengan poin 10 gol yang tercipta dari skema set piece di Premier League. Yes, back to winning ways. United kembali ke jalur kemenangan setelah comeback melawan Crystal Palace dengan skor 2-1 di Selhurst Park. Jujur menurut gua secara pertandingan babak pertama United main jelek, banyak salah passing, tujuannya nggak jelas, khususnya El Capitano Bruno Fernandes tidak main seperti biasanya, bahkan ada momen di mana dia miss kick dan tabrakan sama Diogo Dalot. Hingga akhirnya di menit 30, Leny Yoro melanggar Jean-Philippe Mateta di kotak penalti dan ya skor 1-0 dicetak oleh Mateta itu sendiri. Masuk ke babak kedua, United main lebih jelas, lebih terarah, lebih tahu seperti apa permainan Crystal Palace, dan seperti udah gue bilang di review after match lawan Everton, Zirkzee ini kekuatannya memang passing, one to pass, transisi cepat, dan terbukti itu yang works di babak kedua. Akhirnya gol tercipta dari skema set piece. Bruno Fernandes umpan chip in kepada Joshua Zirkzee dan ya skor berubah jadi 1-1. Gol yang menurut gue patut diapresiasi karena tercipta dari ruang yang sangat sempit, akhirnya berhasil membobol gawang Dean Henderson. 10 menit kemudian giliran Mason Mount yang berhasil memanfaatkan ketidaksiapan pemain Crystal Palace, skor berubah 2-1 dan lagi-lagi dari skema set piece. Apakah United sudah bisa dibilang sebagai set piece FC? Karena kalau dari data, United berada sejajar dengan Arsenal dengan poin 10 gol yang tercipta dari skema set piece di Premier League. Jujur secara overall United nggak bisa dibilang main bagus karena dari data expected goals atau XG, United hanya mengumpulkan 0,2 XG from open play. Bedanya United hanya lebih efektif dalam memanfaatkan set piece. Dan juga ada faktor luck karena menurut gua Crystal Palace bermain tidak seperti biasanya. Mateta kurang tajam, ada 2 kali kalau gua nggak salah peluang yang dia buang. Terus juga ada cederanya dari Ismail Assar, itu juga memberikan keuntungan bagi United. Dan Adam Wharton tidak terlalu bersinar di lini tengah. Shout out to Mason Mount karena hadirnya Mason Mount di laga kali ini memberikan efektivitas yang sangat bagus di lini depan, dan ini juga mengatasi absennya Matheus Cunha. Kemenangan ini cukup penting bagi United karena setelah kalah lawan Everton dan menang pada laga kali ini, United 3 match ke depan akan menghadapi lawan yang relatif mudah. Ada West Ham, Wolves, dan juga Bournemouth. Menurut gue ini merupakan momentum untuk United kembali bounce back, dan konsistensi harus menjadi kunci dalam perjalanan United musim ini. Karena jika pemain tidak konsisten, sistem apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Itu aja dari gua. Bagaimana menurut kalian menanggapi kemenangan United atas Crystal Palace malam tadi? Drop opini kalian di kolom komentar. Kita diskusi bareng. Let's go United!